Kalau manusia itu hari ini lawan hari kemarin sama, rugi juga masih. Ya contoh misalnya, nah orangnya ada sembahyang kan, wah ini harus sembahyang juga masih, yang ada ruginya. Nah lalu sembahyang ya, tapi sembahyang tuh nah wajibnya aja sebutek, rugi juga masih. Jadi kalau hari ini itu dia lebih jelek daripada hari kemarin, rugi. Hari ini kayak hari kemarin, rugi juga, ada perubahan. Yang beruntung itu adalah hari ini lebih meningkat, lebih baik daripada hari yang kemarin. Nah, itu yang beruntung. Jadi artinya semakin kita berkurang umur kita, makin baik kita, makin tinggi mahabbah pada Rasulullah SAW. Ini yang beruntung. Karena kita ini kan ibarat kita itu berbisnis, ya kan, berdagang. Kita ini kayak dagang. Dan Al-Quran pun menyebutkan bahasa dagang. Ala adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Ya kan? Ya kan seorang. Nah. Tunjikum ala tijaratin ala adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Hal adullukum hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Jadi kita ini sebetulnya hidup di dunia ini kayak berdagang. Kayak berdagang. Kalau orang berdagang biasa, ketahuan modalnya kelihatan. Misalnya modalnya 20 juta, 30 juta ketahuan. Berapa modal, berapa jual ketahuan. Tapi kalau kita ini pedagang kita kepada Allah, kadang kelihatan modalnya. Apa modalnya? Umur. Sampai yang tahu dari kita kapan akan meninggal, kada tahu. Berapa jumlah umur kita, kada tahu juga. Ada orang garing, lawas garing, kada mati. Ya nungguin mati. Ada anak murid kami biarlah Saikom, lawas tuh abahnya garing. Soalnya apa? Nang mati umanya nama nungguin, nang mati abahnya nang lawas garing kan mati. Ayo tuh. Makin lama umur berkurang. Nah prinsip dagang itu kan semakin sedikit modal, banyak ujungan itu untung. Ya Pak. Nah kita ini kan gitu. Makin hari makin berkurang modal kita, makin berkurang umur kita. Berarti kalau makin berkurang umur kita, kada ada hujungannya lalu rugi. Hujungannya dikitannya rugi. Yang untung itu adalah ketika modalnya berkurang, umurnya berkurang, makin banyak taatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini orang beruntung. Nah sekarang bagaimana taat kita kepada Nabi itu, meningkat atau tidak? Nah tanya pada diri kita masing-masing. Tuh syarat mahabbah. Yang kedua adalah syarat mahabbah itu cinta Nabi, ittiba. Arti ittiba itu artinya kita mengikuti dengan semua sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang kecil-kecil aja misalnya kan kita guring babacaan. Nah itu tiba Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Don guring babacaan. Masuk masjid pakai kaki kanan, itu mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau keluar kaki kiri, itu mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sunnah-sunnah itu. Nah jadi ittiba, mengikuti dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itulah keselamatan kita sebetulnya. Dan setiap sunnah yang kita ikuti itu pasti efeknya untuk kebaikan kita dunia dan akhirat. Contoh kecil, satu contoh sunnah misalnya kita sebutkan. Penting ya. Misalnya kenapa maka Nabi itu menyuruh kita kalau minum itu duduk. Ya, duduk. Nah, bila berdiri makruh. Kecuali minum zam-zam. Kenapa minum zam-zam itu boleh berdiri? Karena minum zam-zam itu kita disuruh tadallu. Apa itu tadallu? Berpuas-puas. Kalau kita misalnya ibah minum nih duduk, perut asa kencang, berdiri supaya makin banyak zam-zam diminum, makin bagus. Jadi pen begini, pen misalnya kalau kita tulak ke Makkah ya kan, mudah-mudahan tulakan beratan ya kan, haji atau umrah, niatakan ya. Kalau misalnya nambah kami, bawa minum zam-zam. Ya anehnya makin banyak minum zam-zam, makin tatahnya nambah kami. Itu bedanya. Kalau kita minum air biasa, makin minum makin nambah kami ya kalau minum zam-zam kalau nambah kami minum zam-zam, ternyata menahan nambah kami, aneh loh. Buktikan ya kan.
Minum zam-zam, makin banyak minum zam-zam, ternyata nambah kami, hari ini kami. Nah ini zam-zam luar biasa. Nah, minum zam-zam itu yang boleh berdiri. Kenapa? Karena sunnah tadallu'. Ada tadallu'-nya bihimat. Sudah keratah lagi dah minum duduk, gua berdiri supaya makin banyak makin baik. Tapi kalau minum biasa, minum air biasa, duduk. Kakak-kakak mah berdiriannya pentol di tangan sebelah banyu sebelah pentol. Berdirian pulang. Kiri kanan pulang. Ya Allah. Nah, ini berbahaya. Nah, kata dokter, penelitian mengatakan kalau orang ketika minum berdiri itu di perut kita ini ada filter penyaring kuman-kuman, dan kuman-kuman itu tidak akan bisa tersalin dengan baik ketika orang minumnya berdiri. Tapi kalau minumnya duduk, nah maka filter air di dalam perut kita itu akan bekerja dengan baik karena orang itu minumnya dalam duduk. Nah, satu, yang kedua, nah pintu bertahan orang yang duduk iftirash kan ternyata orang duduk iftirash itu meringankan kolesterol oleh. Nah duduk kayak awal tuh nah. Dengan kakinya direnggangkan, itu kan duduk iftirash, itu duduk kesukaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Nah ternyata ketika kita duduk nangka itu dibuka kakinya, itu diantara duduk yang membakar lemak karena kolesterol, kan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan orang yang ketika orang yang rajak bersila itu duduk, ini kan guru mah rajak karena ini kan guru ini rajak majat bersila. Bila karancakan bersila duduk ya karena wasir kan, karena wasir. Kalau bahasa orang kamu kalau punah, nah ambien. Tapi kalau duduknya kayak palatrip, mantap kalau nah itu lubang duduknya tertutup. Nah itu akan mencegah penyakit ambien tadi itu. Nah itu duduk sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah jadi banyak kan kalau kita kaji. Jadi ittiba tadi mengikuti. Yang ketiga, tanda mahabbah itu, syarat mahabbah itu adalah memuliakan ahlu bait Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah para habaib, nah alim habaibnya kita turuti mereka, turuti akhlaknya, karena mereka itu adalah anak cucu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ilmunya kita ambil, akhlaknya kita ikuti, dan kita banyak minta doakan pada mereka. Yang penting itu ikuti akhlaknya, itu yang penting, akhlak yang baiknya itu. Nah yang keempat adalah tanda orang itu cinta Nabi SAW. Syarat mahabbah itu yaitu dia banyak bersalawat pada Nabi SAW. Jadi yang pertama syaratnya taat. Yang kedua syaratnya adalah ittiba. Yang ketiga syaratnya adalah cinta kepada keluarga Ahlul Bait Nabi, para habaib. Nah, yang keempat adalah kita banyak baca salawat pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai tanda mahabbah kita, cinta kita kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dengan demikian itu mudah-mudahan kita bisa mengamalkan melaksanakannya. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya aminnya pindah kancang dah. Biasanya amin kancang tuh cepetnya lagi makanan ya Allah. Ya, jan Nabi khairul umur wasatuha, paling baik perkara itu sesadangnya aja, handap kada, panjang kada. Paham lagi di situ. Nah, jadi artinya yang sesadangnya, dan mudah-mudahan ini sudah yang terakhir kali untuk ceramah. Maksudnya terakhir itu sampai ini, sudah pulang biasa. Demikian yang bisa disampaikan dan manfaatnya. Kemudian dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat dimaafkan. Walaupun penyembihan wasallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.